Baik, saya mau kasih paduan satu, kombinasi antara Abdal ya, Abdal dengan perguruan tinggi ya, yang selama ini saya kerjakan di kampus. Ya, sekitar mungkin 5 menit saya minta kesempatan. Saya sekarang kepala Asiri Research Center. Ya. Tahun 2019 lembaga ARC ini ditetapkan oleh Kementerian Riset Dikti itu menjadi pusat unggulan iptek nasional satu-satunya di Indonesia untuk nilam patroli ya. Jadi sejak saya pulang dari Australia, sebenarnya cerita belajar Australia itu baru 10 itu masih ada 90 lain yang belum cerita ya, dari waktu nanti. Ini ceritanya setelah pulang ya. Saya waktu itu diajak Bapeda untuk meneliti tentang nilam. Nilam itu adalah produk Indonesia yang luar biasa ya, yang kalau kita lihat dari sejarahnya sebetulnya 16 dari 23 kabupaten kota yang ada di Aceh itu ada nilam. Nilam itu tanaman yang digunakan oleh Perancis untuk parfum ya. Kita sekarang produksi parfum juga. Biasanya di kantor saya ada. Nah ini salah satu parfum yang kita produksi ya. Ini kualitasnya setara dengan Perancis punya. Serius saya, karena kita sekarang punya mesin bantuan dari BPPT ya, 2,5 miliar harga mesinnya, memproses minyak nilam menjadi parfum. Yang dulu selama ini selalu di Singapura ya. Nah, Singapura hari ini itu kaya sekali, Perancis kaya dengan dari minyak nilam kita. Nilam ini adik-adik sekalian sebenarnya adalah sebuah perusahaan. Kepanjangannya adalah Nederland Indisch Lengku Aceh Maskapits, sebuah perusahaan Belanda yang menangani tata niaga perdagangan nilam. Ya, selama ratusan tahun nilam kita itu menguasai dunia sampai dengan hari ini. Ini ada sebuah buku yang diterbitkan tahun 1932 oleh Insinyur W. Spoon. Ya. Itu ada sebuah mobil yang digunakan untuk mengangkut nilam zaman dahulu kala, mobil Belanda. Plat BL-nya adalah BL 928. Jadi BL itu sudah ada sejak zaman Belanda, plat BL itu. Ya. Foto yang pojok kanan bawah itu adalah sebuah pelabuhan di Tapatuan, di mana dulu nilam diekspor ke Tapatuan. Dan dari Tapatuan ke Malaya, waktu itu Malaya masih bergabung dengan Malaysia, dengan Singapura, dan kemudian baru ke Belanda, Perancis, dan lain-lain. Hingga hari ini ya, Perancis nggak bisa lepas dari ketergantungan minyak nilam kita. 6 bulan saja Perancis nggak dapat minyak nilam kita, maka industri parfumnya akan goyah. Tapi sayangnya adalah masyarakat Acehnya miskin, petaninya miskin. Ya, hasil alamnya banyak tapi petaninya miskin. Nah, kenapa demikian? Karena sentuhan inovasinya kurang. Oleh sebab itu, untuk anak-anak mahasiswa ini komoditi andalan Aceh, salah satu yang cukup kuat. Nah, kalian setelah tamat kuliah saya sarankan untuk menjadi pebisnis di urusan ini. Apakah mungkin? Nah, lihat beberapa presentasi ini ya. Ini saya lewatkan. Ini kata-kata 2015 saya keliling seluruh Aceh untuk meneliti tentang persoalan nilam. 2015 nih. Ya, saya pergi sampai ke gunung-gunung. Ini salah satunya di perbatasan Gempang dengan Sungai Mas, naik ke atas sana di Aceh Barat. Ketemu dengan masyarakat. Masyarakat menangis sebahagiannya. Dia bilang dulu kami kalau panen nilam satu jerigen langsung kita tukar dengan Honda Supra. Tapi ada sebuah desa di Aceh Jaya namanya Tui Supra, di mana anak-anak muda waktu itu naik ke gunung, buat turun, tukar satu jerigen minyak nilam dengan Honda Supra. Semua orang punya Honda Supra. Ketika krisis 98 terjadi, kampung itu menjadi kaya dengan pendapatan. Tapi hari ini sangat menyedihkan. Setelah naik gunung, saya dapatkan persoalannya banyak sekali. Ini minta maaf masih dalam bahasa Inggris ya. Ini presentasi di Korea kira-kira beberapa bulan yang lalu. Jadi banyak sekali masalahnya. Itu kita treatment. Saya dengan kawan-kawan membuat dokumennya. Ya. Karena kita setiap bekerja itu buat roadmap, master plan agar jangkauannya lama. Jadi sekarang kita menghasilkan 4 dokumen yang kita hasilkan. Satu-satu dokumen ini harganya mahal. Ya, yang pojok kanan ini, saya kasih tanda. Yang pojok kanan ini harganya 750 juta. Ya, yang ini harganya itu harganya 320 juta. Ya, memang diberikan dananya oleh pemerintah karena pemerintah suka dengan pekerjaan buat dokumen. Tapi biasanya dokumennya nanti seringnya berakhir di lemari, tidak diadvokasi. Tapi kali ini kita buatnya itu dengan sangat serius. Ini kita buat di tahun 2016, 2017, hari ini 2020 ya. Oke,
Kita buat strateginya harus inclusive innovation. Jadi jangan exclusive innovation. Di Arun betapa hebatnya Arun dulu, tapi setelah 30 tahun Arun, yang paling banyak miskinnya tetap ada di Aceh Utara. Ya. Itu karena apa? Karena inovasinya eksklusif. Masyarakat terasing daripada proses inovasi tersebut. Kemudian pentahelix approach. Kita harus bekerja sama antara perguruan tinggi, dunia usaha, ya, pemerintah, masyarakat dan media. Ya, kami bergerak cepat. Ya, kita di akhir 2016 kita dirikan Auxiliary Research Center. Saya lapor ke Pak Rektor hasil kunjungan saya ke seluruh Aceh. Saya lapor ke Pak Rektor, Prof. Samsul. Saya bilang, Pak, kita perlu bantu masyarakat Aceh untuk nilam. Karena nilam kita sampai dengan 2016 waktu itu masih sangat diperlukan oleh dunia. Ya, tapi petani kita miskin. Pak Rektor bersetuju. Di akhir 2016 kita dirikan Auxiliary Research Center bekerjasama dengan Korea waktu itu dan juga Bapeda Aceh dan Forum Nilam Aceh. Ya, kita bergerak cepat. Kami susun ke pengurusannya. Bisa dilihat di sini ya. Ini orang-orang terbaik yang ada di Darussalam. Ini pengurus ARC sekarang. Ya. Mulai dari ilmu pertanian, ilmu tanah, ahli penyakit, ahli bibit, sampai ahli ekonomi ada di dalam sini. Ya. Ada juga ahli hukum ada di dalam kepengurusan Auxiliary Research Center kita. Ya. Setelah kita kumpulkan orang-orang terbaik, ya, kita mulai buat master plan-nya. Kita buat master plan dari hulu ke hilir, bicara di 4 subsistem: upstream, off-farm agroindustry, on-farm agroindustry, kemudian downstream, dan satu lagi supporting system. Ini semua kita sentuh. Kita bagi tugas, ya. Bagi tugas, pemerintah melakukan apa, DPR melakukan apa, perusahaan, BUMN, akademisi, NGO melakukan apa. Kita breakdown apa yang harus kita lakukan dengan master plan itu. Tahun 2016 kami membuat sebuah pilot, ya, untuk Aceh Jaya. Di sini kami mengajak sektor private sektor. Kita buat konsepnya 500.000 per kilogram harga minyak. Itu 2016 kita buat. Kita minta swasta menandatangani harga minyak nilam kita minimal 500.000. Kenapa? Karena selama puluhan tahun itu harga itu nggak bisa diatur, dipermainkan oleh proses tata niaga yang tidak berkeadilan, sehingga kemudian masyarakat kita tidak mendapatkan harga yang baik. Kenapa 500.000? Sudah kita hitung. 1 hektar lahan nilam menghasilkan 200 kg minyak. 1 kg menghasilkan 500.000 kali 200 dapatnya 100 juta per hektar. Biaya operasional 30 juta. Ya. Jadi ada keuntungan 70 juta dalam 8 bulan. Artinya per bulan 8.750.000 rupiah. Seorang petani miskin yang menanam nilam 1 hektar maka akan punya penghasilan 8.750.000 rupiah. Nah, apakah swasta itu mau menandatangani MOU untuk 500.000 rupiah per kilo? Nggak mau awalnya. Tapi hari ini Rektor Rusia sudah tanda tangan dengan 2 perusahaan Prancis tanda tangan MOU dan 1 dengan swasta nasional. Kenapa Prancis mau tanda tangan MOU dengan Rusia padahal Rusia nggak punya minyak nilam? Sama seperti kita beli Gojek nggak punya Honda. Grab tidak punya mobil tapi semua orang berkepentingan dengan dia. Kita pergi ke Jakarta, kita cari hotel di Traveloka nggak punya hotel. Ya, inilah pentingnya knowledge dan networking. Kita lakukan itu, kita paksa mereka. Kami buat roadmap-nya sampai dengan 2027. Kita buat roadmap riset sampai 2022. Ya, kami cari uang. 2017-2018 saya dapat uang 2,44 miliar. Karena Pak Rektor nggak kasih uang cash, Pak Rektor tapi kasih bangunan, kasih gedung, ya, kasih tanah di Dinopak di sektor timur, uang kami cari sendiri. Ya, sebagian dari Rusia juga. Ya, ada dari Rusia ini beberapa penelitian kita. Tahun 2019 kami dapat 3,4 miliar. Ya, banyak uang kita. Jadi kalian kalau nanti kesusahan, ya saya terakhir Pak Surti. Oke. Nah, kami buat Dinopak. Ini Dinopak di sektor timur. Siapa boleh datang sana foto-foto di sini ya. Ada greenhouse-nya, ada IoT teknologinya. Ya, ini diresmikan oleh Pak Dirjen. Ini Pak Dirjen, Pak Rektor, ini Bupati Aceh Jaya. Di Dinopak kita ada pembibitan, ada kettle penyulingan, pabrik penyulingan dan seterusnya. Ini di Darussalam sektor timur. Biasanya sekarang mahasiswa suka foto-foto di sini nih. Ya, pergilah foto kemudian kirim ke Instagram dan tag saya. Oke ya. Nah, ini kita buat pembibitan. Ini di Aceh besar ya. Ini di Aceh Jaya, pembibitan kita di Aceh Jaya. Kemudian ini teknologi kultur jaringan kita kembangkan, kita bisa buat nilam dalam botol dan kita produksi. Ini Dr. Betty Mulya Bustan, kawan saya, tapi baru meninggal dunia beberapa waktu yang lalu, dosen MIPA. Ya. Ini Dinopak diresmikan oleh Kepala BPPT, datang Kepala BPPT, dan kita buat rumah greenhouse ini dengan teknologi IoT.
Jadi ketika Pak Dirjen datang, saya kasih handphone sama Pak Dirjen, dia tekan tombol di sini, turunlah hujan di dalam greenhouse itu. Hari yang pegang HP itu pergi ke Aceh Jaya, ada tamu lain datang ke Dino Park kita. Saya bilang, ini gimana? Saya di Aceh Jaya katanya. Ya udah tolong turunkan hujan di mana aja. Dia keluarkan HP di Aceh Jaya, tekan tombol turun hujan di mana. Ini yang adanya, bukan cerita bohong, sudah terjadi ya. Oke, nah kita buat inovasi bermacam-macam. Ini di Aceh Jaya di SK-kan tanah 2 hektar ya. Untuk kita bangun pabrik. Tahun ini kita ada dana 8,6 miliar untuk membangun pabrik ini di sini. Ya, yang master plan-nya kita buat. Jadi kalau ke kantor saya ada dokumen segini, kita yang buat master plan-nya untuk didirikan pabrik di situ. Tahun ini sedang dalam proses tender. Ya, kita lakukan gerakan masyarakat menanam. Ini ada Bank Indonesia, Dewan Arsiri, ada PT Haltin, ada ARC dan lain-lain. Kita gerakan juga masyarakat untuk mulai menanam. Ini program kita di Gayo dengan Perancis. Jadi kita kerjasama dengan Perancis di Kecamatan Terangon Gayulus. Ada anak Gayulus di Terangon Gayulus. Ini salah satu proyek kita. Ini proyek kita dengan Bank Indonesia, Local Economic Development. Kita buat pembibitannya. Ini istri gubernur yang jilbab biru, ya, datang ke sana, itu dia. Kemudian ini tanam pohon dan lain-lain. Kita bangun ketelnya. Ini ketelnya kita bangun untuk penjulingan minyak nilam. Ya, ini tim kita dengan IoT. Ini adalah alat-alat tradisional, ketel tradisional masyarakat yang sekarang kita inovasi. Ya, Pak Rektor melalui Unsia memberikan dana riset, kita buat inovasi dan minyaknya cukup bagus, bisa langsung ekspor. Kalau yang masyarakat punya warnanya hitam, ya itu perlu diproses karena banyak impurity, motor dan lain-lain. Ini ketel inovasi kita, minyaknya bening seperti bimoli, bisa langsung ekspor dengan kandungan pancoli yang tinggi. Ya, sekarang pabrik kita ini menjadi tempat mahasiswa belajar. Jadi mahasiswa bisa belajar dalam skala industri yang sebenarnya. Ya, kita punya satu alat sekarang di ARC namanya rotary vacuum evaporator. Dengan alat ini kita menghasilkan 2 jenis minyak nilam. Yang pertama disebut dengan fraksi ringan, yang kedua disebut dengan fraksi berat. Ya, fraksi berat. Fraksi ringan kaya akan antibakteri, anti jamur, dan anti yang lain. Ya, bagus untuk anti aging juga. Nah, ini kita jadikan hand and body lotion, sabun, buat aromaterapi dan lain-lain. Yang skincare. Yang fraksi berat ini itu kita buat parfum karena kandungan pancoli alkoholnya sudah setara dengan pancoli alkohol yang dihasilkan oleh pabrik di Perancis. Kita udah cek di laboratorium dengan menggunakan BC analisis ya. Kita setara kualitasnya, ini hasil percobaannya. Hari ini kita punya satu pabrik yang setara juga dengan Perancis. Ya. Ini dia pabriknya. Ya. Ini ada di ARC sekarang. Kalau mau datang kunjungan boleh ke sana. Yang ini tanggal 28 akan diresmikan oleh Menristek. Jadi Menristek datang nanti ke Unsia akan meresmikan ini beberapa minggu depan ya. Nah, ini adalah salah satu MOU Pak Rektor kita dengan Prancis ya. Ini MOU kita di riset nasional, jadi nilam sekarang masuk dalam prioritas riset nasional. Kemudian kita buat parfum, ini parfumnya. Nanti kalau sebelum habis boleh saya semprot satu persatu ya. Ini parfumnya tahan 12 jam. Kalau kalian semprot di jilbab kalian itu tahan 5 hari nggak hilang. Misalnya orang ini kulit mana? Kalau beli langsung aja ke ARC dekat situ, itu gampang. Oke, sedikit lagi ya. Kita launching produk, jadi kita bina anak-anak mahasiswa seperti kalian. Saya membina paling banyak mahasiswa. Mereka dari juara, mereka buat produk dan ini sekarang udah launching produk. Salah satu mahasiswa saya sekarang menjadi direktur di PT Aceh Utara Aromatik yang membisniskan ini. Ini produk kita sekarang ada di ARC. Ya, ini parfum, ini hand sanitizer, ini sabun, ini bio lotion, ini pancoli body salve. Jadi garam rakyat kami proses jadi untuk spa, ya, produk hotel bintang 5. Ini yang saya lihat ini fresh care, lebih bagus daripada Agnes punya. Ya. Jadi kemudian dari bubuk kopi bekas, bubuk kopi yang dibuang kita jadikan nanopartikel, taruh minyak nilam, jadi body scrub. Body scrub, jadi kulit kalian akan halus, akan tambah cantik kalian. Yang laki-laki akan tambah ganteng. Ini anak-anak mudanya, ya, anak-anak muda yang kita bina banyak sekali. Anak mudanya mereka juara di mana-mana. Ada yang juara di Bandung juga dengan produk-produk mereka. Ya. Kemudian ini salah satu yang kita banggakan juga, PT Aceh Utara Aromatik sudah jadi PT sekarang dari kelas mahasiswa.
Jadi saya setiap semester itu mengajar proses industri kimia. Setiap masuk kelas, mahasiswanya saya bagi menjadi 5 kelompok. 6 kelompok, satu kelompok 5 orang. Saya bilang, saya bina mereka tentang teknologinya, tentang pencampuran, tentang ekstraksi, tentang destilasi, tentang macam-macam. Saya bilang sama mahasiswa, nilai tertinggi kalian ketika di akhir semester kasih satu produk sama saya. Lengkap dengan labelnya, lengkap dengan kotaknya. Harganya berapa? Misalnya dia kasih fresh care 1, harganya 15.000. Saya bayar dia 250.000 dan kasih dapat nilai A. Dari mana uangnya? Ya kan saya pada uang tadi. Ya kan? Oke. Nah, jadi kalian bisa kembangkan itu. Nah, ini satu contoh yang bagus. Ini baru Desember kemarin, kami buat iklan kerjasama dengan Disnaker, buat iklan di koran. Dicari 20 orang anak muda calon pengusaha muda. 20 orang masuk di koran, ya. Tahu kalian berapa orang yang lamar? 5.100 orang nih. 5.100 orang yang melamar untuk pelatihan yang kami bisa terima cuma 20 orang. Karena uangnya terbatas, ya. Nah, sekarang mereka sudah jadi pengusaha. Ya, sudah jualan ini produk-produk mereka. Nah, ini ada orang dari Jawa namanya Pak Dr. Endarto Yudo, sering ke bolak-balik beli parfum Prancis ya. Dia beli parfum dari kawannya yang bermerek Ilam yang ini tuh. Terus dia tulis di Facebooknya, saya pun nggak kenal dengan dia. Dia tulis bahwa minyak parfum dari Rusia tidak kalah hebatnya dengan Prancis. Ini ada Bunda Indah, Ibu Indah, Dr. Indah, ketua program studi S2 di Untirta. Ya, dia semprot minyak wangi kita di parfum jilbabnya yang berwarna hijau, dan setelah 5 hari kemudian ternyata jilbabnya masih wangi. Dia tulis di Facebook, ya. Ini ada kecil di Aceh Utara, kami latih sekarang kecil ini jadi terkenal. Kecil kreatif Aceh Utara latih minyak Ilam, kita latih. Kecil saja bisa kita latih, apalagi anak-anak muda seperti kalian. Anak-anak muda ini jualan di Tokopedia, di Instagram, di Shopee dan lain-lain ya, Bukalapak dan lain-lain. Nah, kita MOU dengan Prancis, ini Prancisnya, ya, MOU. Ini Pak Rektor, ini Prancisnya. Nah, kalau yang ini tentu anak mudanya. Oke, nah ini MOU kita dengan PT Haldin. Apa namanya ini ya? Ini MOU kita dengan Bank Indonesia. Ini MOU kita dengan Brawijaya. Nah, sekarang ARC menjadi pusat kunjungan tamu-tamu internasional, ya, dari Prancis, dari UK, ini dari Prancis, ini dari Jerman, ini dari Jepang, ini dari Australia, dari macam-macam. Sekarang datang ke tempat kita melihat prosesnya. Bukan karena teknologinya tinggi-tinggi kali, bukan. Tapi yang menarik bagi mereka adalah bagaimana ilmu pengetahuan dari perguruan tinggi bisa masuk ke dalam sektor-sektor kehidupan masyarakat. Ini yang jarang di sana. Ada seorang Prancis ini namanya, ya, orang Prancis ini, dia bilang sama kami, saya heran, saya sudah melakukan bisnis ini belasan tahun, tapi baru hari ini saya bertemu dengan orang yang berbicara tentang bisnis, tapi tidak berbicara untuk dirinya sendiri, melainkan untuk masyarakat. Energi kita tambah semangat. Ya, tentu saja setelah kerja keras dapat penghargaan. Ya, kita dapat penghargaan. Madani Award 2017, Gemilang Award 2018, ya. Tapi saya ingin sampaikan bahwa penghargaan ini sebenarnya adalah kerja tim. Cuma kalau ketua memang dapat enaknya, hadir ya segala macam. Seperti tiang-tiang beton di titik ini yang ada di dalamnya, tiangnya muncul ke depan, cantiknya muncul ke depan. Tapi kita semua tahu bahwa di belakang tiang itu ada besi, ada kerikil, ada pasir yang rela berada di dalam dengan sunyi, tidak dilihat orang. Tapi tanpa mereka tiang tidak akan menjelma. Ini kerja tim. Jangan pernah remehkan kerja tim, adik-adik sekalian. Dari sekarang bekerjalah secara tim. Saya dapat Innovation Award 2018 dari 13 University Australia. Ya. Ada 10 orang yang dapat penghargaan dari seluruh dunia 2018. Salah satunya saya untuk urusan Ilam. Ya. Mereka datang buat video, ketemu rektor dan seterusnya, dan kemudian dapatlah foto ini. Man, foto ini saya kurang suka. Lihat padu awalnya. Ya lah, gak apa-apa. Nah, 2019 saya dapat Ilam Heritage Award, ya. Yang dapat itu 3 orang, ya. Ada Direktur BI, Pak Rektor, dan tentu saja anak mudanya. Baru kira-kira pertengahan Desember lalu kita diundang ke Jakarta. Ini Pak Menterinya, ini Menteri Bambang Brojonegoro, ini Pak Ilham Habibie, ini pemilik PT Haldin, ya, yang memiliki 6 pabrik di Indonesia. Ya, ini menterinya, ini pemiliknya, ini Pak Ilham, ini Pak Dirjen, dan seterusnya. Tentu saya anak mudanya dari sini.
Oke, saya pernah diundang juga bicara di depan menteri yang sebelumnya, di depan 34 provinsi di Indonesia, karena dianggap oleh kementerian bahwa apa yang kita lakukan pantas dicontoh oleh provinsi-provinsi lain. Kita menjadi keynote speaker di forum internasional, kita bicara dengan Pak Gubernur juga, kita diundang ke Korea untuk bicara tentang apa yang kita lakukan. Ini beberapa cerita di dunia internasional, selesai. Jadi saya lihat komoditi lokal Aceh yang keren, kemudian kita masuk di segmen itu, dan kemudian kita bangun masyarakat dan bangsa kita menjadi lebih baik.